Kisah ini dimulai di danau yang tenang. Tempat seorang anak laki-laki bernama Alec duduk memancing bersama seorang penyihir aneh bernama Eldas. Eldas bertanya kepada anak itu apakah dia ingin belajar sihir dan mereka mulai berlatih bersama. Untuk memulai pelatihan, Eldas menggantung target di depan Alec dan menyuruhnya untuk berkonsentrasi. Dia menceritakan kisah yang jelas, membantu Alec percaya bahwa dia terjebak dalam situasi di mana dia membutuhkan sihir untuk menyelamatkan teman-temannya. Dengan fokus yang kuat, dia memanggil lingkaran api, dan gurunya membimbingnya untuk tenang dan melepaskannya. Setelah Alec rileks, dia melepaskan bola api dan mengenai target. Dia merasa senang telah menguasai mantra itu, dan memberitahu Eldas bahwa itu lebih sulit daripada mantra normal. Namun, Eldas mengingatkannya bahwa orang biasa membutuhkan waktu sebulan untuk mempelajari satu mantra sihir, sementara Alec menguasainya hanya dalam 1 hari. Termotivasi oleh kesuksesannya, anak itu merasa bersemangat untuk mempelajari lebih banyak mantra. Mengingatkannya untuk beristirahat, Eldas menyuruhnya untuk berhenti berlatih dan memancing sepanjang hari. Alec duduk untuk memancing tetapi merasa kecewa karena dia tidak belajar lebih banyak. Eldas menyuruhnya untuk tidak terburu-buru, mengatakan bahwa dia secara alami akan menjadi penyihir top karena bakatnya yang luar biasa. Terkejut, Alec bertanya kepada Eldas apakah dia bahkan membutuhkan ajarannya, tetapi Eldas tetap diam. Tiba-tiba seekor ikan besar mulai meronta di tali Eldas, dan dia mengubah topik pembicaraan. Terhibur oleh ketidakmampuan Eldas dalam memancing, Alec membantunya menangkap ikan itu. Mereka berdua menarik dengan keras dan mereka jatuh ke belakang karena usaha mereka. Setelah menarik ikan yang mengepak, melihat hasil dari usaha mereka, guru dan murid itu mulai tertawa. Keesokan harinya, Eldas memberi Alec sebuah buku untuk mempelajari rumus-rumus sihir. Alec merasa sulit untuk memahaminya, jadi Eldas mulai mengajarinya pola-pola dalam rumus tersebut. Mereka menghabiskan hari-hari mereka bersama. Mereka mempelajari rumus-rumus rumit sampai suatu hari mulai turun salju. Alec menyela pelajaran Eldas dan memukulnya dengan kepingan salju, dan mereka mulai bersenang-senang dalam perkelahian salju. Namun, kebahagiaan mereka berumur pendek, karena Eldas memutuskan untuk pergi ke ibu kota di musim panas. Alec merasa sedih karena dia tidak akan bertemu dengannya lagi, dan Eldas memperingatkannya untuk tidak pernah menjadi penyihir istana. Merasa bingung, Alec bertanya mengapa dia mengajarinya sihir. Jadi Eldas mengungkapkan bahwa dia membalas kebaikan dari mendiang ibu Alec. Setelah kata-kata terakhirnya, Eldas berbalik dan meninggalkan Alec. Bertahun-tahun kemudian, Alec belajar di Akademi Sihir Kerajaan melihat-lihat catatan siswa. Dia mengetahui bahwa Eldas lulus sebagai siswa terbaik dan menjadi penyihir istana. Namun, Eldas kemudian diusir dari istana. Jadi Alec merasa marah pada istana kerajaan. Untuk membalas kebaikan Eldas, dia memutuskan untuk mengubah istana dengan menjadi penyihir istana sendiri. Beberapa waktu kemudian, Alec bekerja sebagai penyihir istana di pesta Pangeran Mahkota Regulus. Setelah pertempuran sengit, sang pangeran berbalik dan memecatnya dari pekerjaan itu. Terkejut, Alec bertanya kepadanya mengapa dia mengusirnya, dan Regulus memintanya untuk menyatakan tugas pekerjaannya. Alec mengatakan bahwa tugasnya adalah membantu pangeran dengan sihir. Jadi Regulus mengingatkannya bahwa dia gagal dalam pekerjaan ini dalam pertempuran mereka sebelumnya. Regulus menunjukkan bahwa dia bertarung di garis depan. Sebagai pendekar pedang sementara penyihir mereka, Lenny melepaskan mantra ofensif yang kuat dan exit tank menjaga mereka dari serangan musuh. Namun, dia berpikir bahwa mantra dukungan dan peningkatan Alec sama sekali tidak berguna untuk pesta mereka. Alec mencoba menjelaskan mengapa dia hanya menggunakan mantra dukungan, tetapi Regulus menyela dia dan mengejeknya karena lemah. Lenny juga menimpali dan mengejek Alec karena selalu pasif dan mencoba menghindari situasi berbahaya. Dia mengungkapkan bahwa dia selalu membenci sikap pengecut Alec dan hanya menerimanya, karena Regulus menerimanya ke pesta. Dengan penolakan terbuka Regulus terhadap Alec, baik Lenny dan X merasa bebas untuk mengusirnya juga. Regulus mengatakan bahwa dia melihat potensi dalam Alec, karena dia lulus sebagai penyihir istana terbaik tetapi sekarang berpikir bahwa dia hanya membeli jalannya ke puncak. Sekali lagi, Alec mencoba membela diri. Tetapi Regulus melihat belati diikat pinggangnya dan merebutnya. Dia memarahi Alec karena membawa senjata, mengatakan bahwa dia tidak mengizinkan rakyat jelata untuk memilikinya. Alec mengatakan bahwa dia hanya bersiap untuk potensi bahaya, tetapi Regulus meraih kerahnya dengan marah. Dia berpikir bahwa rakyat jelata adalah sekelompok idiot yang tidak bisa mendengarkan perintah dasar, dan Alec menjadi tenang. Regulus menarik jubah penyihir Alec, mengatakan bahwa dia tidak pantas menduduki posisi penyihir istana. Kata-kata kasar sang pangeran membuat Alec panik dalam diam dan pestanya menuju ke ruang bawah tanah, meninggalkannya di belakang. Setelah itu Alec kembali ke rumah untuk mempelajari ruang bawah tanah, mengetahui bahwa sang pangeran tidak memiliki kekuatan sihir untuk menghadapi monster yang lebih kuat. Di level 30 Alec mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk melindunginya.
Dia pergi ke ibu kota dan meminta penjaga kerajaan untuk membiarkannya masuk tetapi mereka menolak, mengingatkannya bahwa dia kehilangan gelar penyihir istananya. Saat para penjaga menunjukkan bahwa rakyat jelata tidak diizinkan masuk, Lenny keluar dan mulai mengejek Alec lagi, menyebutkan rumor tentang Alec memasuki level 67. Dia berpikir bahwa dia hanya mengarang beberapa cerita, agar terdengar kuat saat dia kembali masuk. Alec mulai mengikutinya, tetapi para penjaga menghalangi jalannya. Kemudian Alec memegang gulungan dan memohon Lenny untuk mengirimkannya kepada sang pangeran. Dia berbalik dan mengambil gulungan itu dan Alec berpikir, dia setidaknya akan menyelesaikan bantuan kecil ini. Namun, Lenny dengan dingin menyeringai dan merobek gulungan itu di depannya, berbalik untuk pergi. Dia menyuruh para penjaga untuk menyingkirkannya setelah itu. Alec kembali ke kota merasa sedih karena dia tidak bisa mengubah istana kerajaan, bahkan setelah 4 tahun berjuang. Saat dia melamun, mantan pemimpin pesta Alec bernama Yorha memperhatikannya berdiri di sana. Dia berbalik untuk melihatnya dan dia dengan cepat bergegas memeluknya. Mereka berdua duduk bersama, dan Alec memberitahu Yorha tentang semua yang terjadi. Memahami mengapa dia merasa tertekan, Yorha merasa marah bahwa istana kerajaan Galdana sangat tidak masuk akal. Saat dia mengeluh tentang obsesi mereka dengan memisahkan rakyat jelata dan bangsawan, Alec merasa khawatir bahwa seseorang mungkin mendengar. Namun, Yorha menunjukkan bahwa mereka sendirian. Sebelum mengingat penderitaan Alec, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan baik-baik saja, dan dia merasa senang bahwa dia dikeluarkan dari pesta sang pangeran. Ini membingungkan Alec, jadi Yorha mengingatkannya bahwa dia membuat janji bertahun-tahun yang lalu untuk merekrutnya kembali ke pestanya, mengatakan bahwa dia datang ke ibu kota hanya untuk merekrutnya. Yorha berdiri dan bertanya kepada Alec apakah dia ingin bergabung dengan kelompoknya. Saat dia menatap dengan kaget, Yorha bertanya lagi, mengatakan dia membutuhkan kekuatannya. Alec diliputi emosi dan mengingatkannya bahwa pengadilan melarangnya karena tidak berguna. Namun dia hanya tertawa dan mengatakan itu tidak masalah. Dia memberitahu Alec bahwa seluruh kelompoknya telah menunggunya untuk kembali. Mengingat potensi Alec, dia memberitahunya bahwa dia bisa menjadi penyihir istana lagi jika dia tidak ingin bergabung dengannya. Air mata muncul di mata Alec dan dia bangkit. Untuk bergabung dengan pesta rumahmu, dia tersenyum dan mendoakan yang terbaik untuk petualangan masa depan mereka. Menyambut Alec kembali ke pesta yang diatur, bernama Lasting Period. Saat Yorha memegang tangannya, Alec merasa senang untuk kembali ke teman-teman lamanya. Setelah itu mereka mulai pulang bersama, tidur di keretanya. Alec mengingat peringatan Eldas untuk tidak pernah menjadi penyihir istana. Saat dia bangun dari mimpi, Yorha memberitahunya bahwa masih ada jarak dari kampung halaman mereka. Fizzle, Alec mengangguk tetapi tetap terjaga yang membuat Yorha khawatir. Alec menjelaskan bahwa situasinya terjadi seperti yang diperingatkan Eldas. Sebelum kembali berpikir, sementara itu di ibu kota kerajaan, Pangeran Regulus mengetahui bahwa Alec telah meninggalkan kerajaan mereka. Setelah Lenny memberitahunya bahwa Alec telah menjadi seorang petualang, Regulus mengejek Alec karena mengaku sebagai jenius terbesar dari Akademi Sihir. Saat dia berpikir bahwa Alec adalah seorang pengecut karena melarikan diri, Lenny menawarinya minuman untuk merayakan anggota kelompok baru mereka. Dia berpikir bahwa anggota baru itu adalah tambahan yang bagus, karena dia adalah bakat brilian dari keluarga bangsawan Duke Fornius. Regulus menerima minuman itu dan menyesapnya sementara Lenny memujanya dan bertindak seolah-olah mereka akan menaklukkan seluruh ruang bawah tanah dengan kekuatan mereka. Saat pangeran mabuk itu tertawa dengan arogan, Alec dan Yorha akhirnya kembali ke kampung halaman mereka. Fizzle, Alec merasa senang dikelilingi oleh begitu banyak petualang, dan Yorha memberitahunya bahwa mereka akan menjelajahi ruang bawah tanah di sebelah barat kota sebelum pergi. Yorha ingat untuk mendaftarkan Alec di Guild Petualang. Setelah mereka memasuki Guild Petualang, resepsionis memberitahu mereka bahwa mereka membutuhkan lisensi khusus untuk menjelajahi ruang bawah tanah. Lebih dalam dari level 30, dia juga menjelaskan bahwa hanya para petualang yang telah terdaftar selama 2 tahun yang bisa mendapatkan lisensi. Yorha merasa kesal dan bertanya kepada resepsionis mengapa anggota kelompoknya, Kraja, tidak mendapatkan izin untuk mereka. Resepsionis menjelaskan bagaimana Kraja mengancam Guild untuk menyerahkan izin begitu saja, membuat Yorha benar-benar malu. Setelah itu Yorha duduk untuk makan bersama Alec, kesal karena Kraja mengacaukan pekerjaannya. Dia menggigit sandwichnya, mengeluh bahwa mereka tidak bisa menunggu 2 tahun lagi untuk masuk lantai ke 52 ruang bawah tanah. Namun Yorha bersorak setelah menghabiskan makanannya dan memutuskan untuk menjelajahi area yang lebih mudah untuk saat ini. Alec merasa terkejut, tetapi dia menjelaskan bahwa itu akan menjadi pemanasan yang baik untuk petualangan serius mereka. Bersorak, Yorha bangkit dan menyuruh Alec untuk menikmati waktunya bersamanya di kota ruang bawah tanah. Setelah makan siang mereka pergi ke ruang bawah tanah, di mana segerombolan serangga monster mengelilingi mereka.
Yorha menggunakan sihir pertahanan pada Alec yang bergegas maju dan menebang serangga. Yorha merasa senang tentang kerja tim mereka, tetapi menunjukkan bahwa ruang bawah tanah pemula ini sangat sulit untuk dibersihkan. Saat serangga mulai berkembang biak, Alec mencatat bahwa beberapa kecelakaan pasti telah terjadi. Di level yang lebih dalam dari ruang bawah tanah, Yorha menggunakan mantra pertahanan pada dirinya sendiri dan berjalan maju. Tetapi Alec memberitahunya bahwa itu tidak aman. Merasa percaya diri, dia terus berjalan. Mengatakan bahwa Alec telah kehilangan keberanian lamanya, Yorha mengingatkannya bahwa dia tidak akan pernah mundur dari monster manapun dan menyuruhnya untuk mempercayai penilaiannya. Menyaksikan monster berkumpul dan membombardir perisainya, Alec merasa terjebak tetapi ingat bahwa dia bukan penyihir istana. Mencoba membantu seorang pangeran manja lagi, merasa bebas untuk membantu temannya, Alec berkonsentrasi dan mengumpulkan sihirnya. Yorha memperhatikan fokusnya, dan Alec melepaskan mantra api yang kuat yang membakar semua serangga menjadi renyah. Yorha merasa senang bahwa semangat lama temannya kembali. Tetapi Alec melompat untuk mengeluarkan beberapa serangga lagi di belakangnya. Kemudian, saat segerombolan penuh mulai mengelilingi mereka berdua, Yorha memasang perisai besar sementara Alec mengisi mantra besar. Serangga berdengung tak berdaya di sekitar mereka saat Alec memanggil lingkaran sihir besar. Melepaskan mantra Thunderbolt yang menghancurkan yang menghapus mereka semua, lega bahwa pertarungan telah berakhir, Alec menghela nafas dan Yorha memberi selamat kepadanya. Tiba-tiba monster catching raksasa muncul dari tanah dan menangkap Yorha tanpa waktu untuk bersantai. Alec menyadari bahwa catching itu pasti menjadi alasan mengapa serangga itu begitu panik saat Yorha tergantung dari gigi monster itu. Alec mengingatkannya bahwa dia memiliki yang terkuat, mendukung sihir di akademi. Dia tersenyum mengingat bahwa dia memiliki mantra ofensif paling kuat untuk membantu. Dengan dukungan Yorha, Alec memanggil naga menyala yang melingkar di atas tongkatnya. Dia mengucapkan mantra yang disebut Blazing Tornado dan meluncurkannya ke arah cacing. Naga itu langsung menelan cacing itu dan membakar seluruh tubuhnya menjadi abu, meninggalkan Yorha aman di dalam gelembung pertahanannya. Setelah mendarat di tanah, Yorha berlari ke Alec yang memuji kemampuannya. Yorha memberitahunya bahwa dia adalah penyihir terkuat di dunia. Dan Alec dengan malu-malu menerima pujiannya. Dia berpikir bahwa Alec bertingkah seperti dulu saat dia mengingat salah satu pertempuran kelompok mereka sebelumnya. Sementara Lasting Period sedang membuat catatan, Akademi Kerajaan mengadakan upacara kelulusan. Seorang gadis bernama Rosa Side menyaksikan tim Yorha kembali dari kemenangan mereka. Setelah mengetahui bahwa mereka telah turun ke lantai 68, para siswa di sekitar mereka merasa terkejut karena rekor sebelumnya hanya 37. Kelompok Yorha berjalan ke Rosa yang memberi mereka gelar mereka. Dengan peringkat mereka, Arnes mendapat posisi keempat diikuti oleh Keraja di posisi ketiga dan Yorha di posisi kedua. Dengan Alec mendapatkan posisi pertama setelah mendapatkan gelarnya, Alec berterima kasih kepada Rosa dengan memanggilnya Rosa-chan yang membuatnya marah. Mengabaikan kemarahannya, anggota tim lainnya juga mulai menggodanya sampai dia pingsan. Setelah itu saat mereka mulai kembali, Alec berhenti di belakang timnya dan mengumumkan bahwa dia akan menjadi penyihir istana. Krager menghela nafas, mengetahui bahwa gaji yang menarik adalah tawaran yang menggoda. Alec dengan canggung menjelaskan kepada teman-temannya bahwa meskipun ayahnya menentang keputusannya, dia ingin mendukungnya dengan uang. Mengingat gurunya Eldas, dia tetap diam. Sebelum mengatakan bahwa bertualang bukanlah pekerjaan yang stabil, Ornes merasa menyesal karena mereka tidak dapat membuat kelompok terkuat dengan keempat jenius. Tetapi Krosa mulai menggodanya karena berada di tempat keempat saat Alec tersenyum pada tanggapan positif timnya. Yorha menyuruhnya untuk tidak pernah melupakan mereka. Dia memberitahunya bahwa bahkan jika mereka berpisah jalan, jika mereka berhasil mencapai tujuan mereka, dia akan merebutnya dari istana kerajaan. Alec terkejut dengan dukungannya dan anggota timnya yang lain setuju dengan pemimpin mereka. Sebelum pergi, Yorha menyuruh Alec untuk bergabung dengan kelompok mereka lagi suatu hari nanti. Yang membuatnya kehilangan kata-kata. Setelah mengumpulkan emosinya, Alec berjanji untuk kembali suatu hari nanti, dan anggota timnya mengulurkan tangan untuk menyegel kesepakatan. Kembali ke masa sekarang, Yorha berbagi minuman dengan Alec di pesta penyambutannya. Alec memperhatikan bahwa dia cukup bahagia. Tetapi suasana hati Yorha berubah. Setelah dia menyesap minuman itu, dia mulai menangis tentang sihir api yang dia gunakan, mengatakan bahwa dia hampir mengubahnya menjadi ayam goreng. Dengan monster casing, Alec menunjukkan bahwa dia baik-baik saja dengan sihir pertahanannya. Tetapi Yorha menolak untuk menerimanya. Kemudian dia mulai terhuyung-huyung karena pusing akibat minuman itu. Sebelum tertidur di atas meja melihatnya tertidur, Alec menutupinya dengan jubah. Namun seorang pria besar di belakangnya berpikir bahwa dia terlalu lembut untuk menjadi seorang petualang. Alec menoleh ke pria tangguh itu, tetapi mengabaikannya dan kembali minum. Marah dengan tanggapannya, pria itu mencoba meninju Alec, tetapi dia dengan mudah memblokirnya dengan mantra. Kali ini Alec menganggap pria itu serius dan pria itu merasa puas bahwa dia mendapatkan perhatiannya.
Dia bertanya-tanya mengapa Alec kembali menjadi seorang petualang. Meskipun menjadi seorang penyihir istana elit, kemudian pria itu memberi Alec kartu petualang sebagai kompensasi karena telah meninjunya. Tetapi dengan satu syarat, dia ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh seorang penyihir istana. Alec bertanya-tanya siapa pria pembuat onar ini, dan Yorha yang mengantuk bergumam bahwa itu adalah ketua guild. Terkejut bahwa identitas asli pria brutal itu, Alec mengikutinya ke tempat pelatihan. Ketua guild menyambut Alec dan Yorha menjelaskan bahwa dia menggunakan tempat ini untuk menilai kelompok petualang sebelum mempromosikan peringkat mereka. Sebagai imbalan atas kartu petualang, dia menyuruh Alec untuk membuktikan kemampuan sihirnya kepadanya. Dorha mengeluh bahwa Alec tidak punya waktu untuk beristirahat. Tetapi Alec merasa yakin dalam menyelesaikan ujian saat dia mengingatkannya bahwa mereka dapat melewati 2 tahun menunggu. Dengan lulus ujian ini, Yorha setuju begitu. Alec masuk ke arena dengan ketua guild. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Leviathan. Mengingat bahwa dia pernah memimpin kelompok yang kuat, Alec memuji Leviathan atas kemampuan sihir peringkat S-nya. Dengan seringai puas, Leviathan bersiap-siap mengatakan itu hanya kejayaan masa lalu. Alec memulai pertarungan dengan melemparkan Thunderbolt ke Leviathan, tetapi Leviol menghindarinya dan membalas dengan sihir airnya sendiri. Menyadari bahwa dia tidak bisa mengenai Leviol dengan serangan jarak jauh, Alec mencoba mendekatinya, namun Levi menggunakan sihir peningkatan tubuh dan mempercepat melompat di belakang Alec. Dalam sekejap dia mulai berlari berputar-putar di sekitar Alec, membingungkannya dengan kecepatan tinggi. Sebelum mengambil kesempatan untuk meluncurkan pukulan padanya, meskipun Alec memblokir pukulan itu, kekuatannya menghancurkan perisainya dan membuatnya terbang ke dinding. Levi memuji Alec karena memblokir serangannya, sementara Alec mengagumi kemampuannya yang kuat. Saat dia bertanya-tanya bagaimana menghadapi kecepatan tinggi, Levi Alec tiba-tiba mulai tertawa. Ini membingungkan Leviol. Jadi Alec menjelaskan bahwa dia telah mengembangkan kebiasaan buruk berpikir seperti penyihir istana pendukung pasif. Sekarang dia adalah seorang petualang bebas. Alec merasa bebas untuk mengerahkan semua kekuatannya. Levi bersiap untuk tantangan, dan Alec menciptakan pedang sihir yang tajam. Ketua guild mengejek Alec untuk menyerang, dan dia bergegas maju menghindari semua ledakan airnya. Saat Alec terus mendekat, Levi mengingatkan dia bahwa dia tidak bisa melawan pukulannya dengan kekuatannya yang lemah secara internal. Alec tahu dia benar, tetapi dia memprediksi gerakan Levi selanjutnya dan memukulnya dengan Thunderbolt terlebih dahulu. Untuk ketua guild yang terpana, Alec menyerbu dengan pedangnya untuk pukulan terakhir. Levi memujinya karena mematahkan sihirnya. Dalam waktu sesingkat itu memahami mengapa Yorha sangat menyukai Alec, namun dia tidak membiarkan Alec lolos begitu saja dan menggunakan mantra naga. Mantra itu mengubah lengan Levi menjadi cakar naga dan dia menyerang Alec dengan kekuatan penuhnya. Setelah menghindari serangan itu, Alec terkejut bahwa pukulan Levi membuat kawah besar di lantai. Ketua guild mengejeknya karena ketakutan. Tetapi Alec menjawab dengan mantra Thunderbolt. Levi mengabaikan Thunderbolt dan meninju Alec lagi yang berjuang untuk memblokirnya. Levi mengingatkan Alec bahwa dia tidak bisa menang dengan melarikan diri dan menggunakan cakar naganya untuk menyembuhkan tubuhnya. Tidak ingin membiarkannya pulih, Alec mulai menebas Levi dengan pedangnya. Namun tidak satupun serangan pedang Alec yang bisa menggores Levi, yang dengan percaya diri mengatakan kepadanya bahwa dia akan pulih dalam waktu singkat. Namun Alec percaya Levi lebih khawatir daripada dia, dan menghindari serangan berikutnya. Sebelum melakukan serangan balik frustrasi dengan kegigihan Alec, Levi menyerbu untuk pukulan terakhir menembus perisai Alec, tetapi Alec memanfaatkan kesempatan untuk memukulnya dari jarak dekat. Namun Leviathan menyerang melalui rasa sakit, dan Alec menghindar sekali lagi. Dia berada di belakang Leviathan untuk serangan lain, tetapi pedangnya patah karena baju besi Leviathan yang keras kelelahan. Semua energi sihirnya Alec jatuh ke tanah. Saat Yorha bergegas untuk memeriksanya, Levi berpikir bahwa pemenangnya telah diputuskan. Tiba-tiba Ornes masuk dan mengejek Levi karena menggunakan kekuatan penuhnya melawan seorang anak muda. Karena malu, Levi mengatakan bahwa dia akan mengakui kemampuan Alec dan tetap memberinya izin. Bahkan jika dia kalah melawannya, Ornes menyeringai saat dia berjalan untuk memeriksa Alec. Dia membantunya ke sofa untuk beristirahat dan bertanya pada Yorha apa yang terjadi padanya di istana kerajaan. Ketika Yorha menjawab bahwa itu adalah cerita yang panjang, Levi berpikir bahwa istana adalah tempat yang mengerikan bagi Alec. Mengangguk setuju, Ornes merasa jijik bahwa istana yang sok itu hanya peduli pada status dan garis keturunan. Dia bertanya-tanya bagaimana Alec bahkan bertahan 4 tahun di lingkungan yang mengerikan seperti itu, dan memperhatikan Yorha yang sedang berpikir keras. Dia marah karena dia bertingkah lembut padanya, dan tiba-tiba resepsionis guild masuk dengan panik. Saat dia mengeluh kepada Levi, dia menyeretnya pergi untuk kembali bekerja. Yorha bertanya-tanya apa yang terjadi di luar, tetapi Ornes mengabaikannya dan bertanya padanya tentang kisah Alec. Setelah mengetahui bahwa Alec hanya diizinkan menggunakan mantra dukungan tanpa menarik perhatian, tidak dapat menggunakan senjata apapun,
dan dipaksa untuk membawa barang bawaan Pangeran Ornes menjadi sangat marah. Yorha setuju menjelaskan bahwa setelah memberikan semua batasan konyol ini padanya istana kerajaan bertindak seolah-olah Alec tidak berguna. Ernest merasa bingung bahwa Alec menggunakan sihir pendukung di istana kerajaan karena dia hanya menggunakan sihir ofensif di akademi kerajaan. Dia menyadari bahwa Alec dipaksa untuk mempelajari sihir pendukung, meskipun itu tidak cocok untuknya hanya karena batasan ketat istana. Yorha memuji Alec karena menguasai sihir pendukung seperti perisai pertahanan dengan sangat cepat. Namun Ornes merasa marah karena terlepas dari semua batasan ini, Alec melindungi kelompok pahlawan, tetapi masih dipermalukan dan ditendang keluar oleh mereka dalam frustrasinya. Dia menghancurkan botol kaca di tangannya yang membangunkan Alec. Dia merasa terkejut bahwa Ornes ada di sini. Sebelum bangun untuk duduk, Yorha menunjukkan kepadanya kartu petualang dan Alec merasa bersemangat untuk pergi berpetualang dengan kelompoknya lagi. Ornes menyela mereka mengatakan bahwa sebelum pergi keluar, mereka harus terlebih dahulu membalas dendam pada istana kerajaan. Alec mengingatkan Ornes bahwa dia tidak bisa begitu saja memukuli pangeran bahkan jika dia membencinya. Ornes tidak setuju dan bersikeras agar mereka membalas dendam. Alec terus mencoba menenangkannya dan Yorha memberitahu Ornes bahwa dia seharusnya tidak membuat masalah di dalam kelompok. Dia bertanya padanya, apakah dia tidak ingin membalas dendam teman baiknya? Yang membuat Yorha terdiam. Alec turun tangan mengatakan bahwa balas dendam terbaik adalah membuat pangeran menyesali pilihannya. Tiba-tiba Ornes setuju berpikir bahwa mereka seharusnya menjadi kelompok terkuat di dunia. Ornes merasa bersemangat, berpikir bahwa pangeran akan datang, memohon Alec untuk kembali begitu dia menjadi yang terkuat. Bahkan Alec menyetujui rencana balas dendam ini dan berjanji kepada Ornes bahwa mereka akan menjadi yang terbaik bersama. Sementara itu di ruangan lain, resepsionis mengurus seorang petualang peringkat S bernama Krista Leville. Bertanya kepadanya mengapa kelompoknya yang bernama Rekroma terluka. Dan dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah keadaan darurat. Segera Levi mengumpulkan semua petualang ke dalam ruangan dan mengumumkan bahwa Rekroma terjebak di level 94 di ruang bawah tanah sementara. Yorha dan Ernest mengetahui berita ini. Krisha menyodok Alec di kamarnya melihat keadaannya yang suram. Krisha berpikir dia akan pergi ke kuburan lebih awal. Saat dia bertanya kepadanya mengapa dia tidak menghadiri pertemuan Levi, Alec menjelaskan bahwa mereka semua adalah petualang peringkat A di luar sana. Jadi dia tidak merasa nyaman hadir sebagai orang luar. Mata Crazy menyipit pada komentarnya. Dan dia menyembuhkan luka-lukanya setelah memberitahu Alec bahwa dia tidak akan memaksanya untuk melakukan apapun. Dia menawarkan untuk mendukungnya dengan masalah apapun yang dia hadapi. Alec terkekeh mengatakan bahwa dia hanya mencoba menghindari menonjol. Dia menjelaskan bahwa setelah tetap rendah hati di istana kerajaan sepanjang waktu, dia telah mengembangkan kebiasaan untuk berhati-hati. Meskipun mengetahui bahwa petualang berbeda dari bangsawan Alec, masih merasa tidak nyaman di sekitar mereka. Merasa kasihan padanya, Kreija menepuk kepala Alec, yang membuatnya merasa lebih baik. Tiba-tiba, Ornes dan Yorha menerobos masuk ke kamar. Dan Ornes mengumumkan bahwa akhirnya ini adalah kesempatan Alec untuk pergi berpetualang besar. Yorha menjelaskan bahwa tujuan berikutnya mereka adalah ruang bawah tanah pembunuh Tang. Ke barat kota Fizzle, dia mengungkapkan bahwa sihir penyembuhan tidak berfungsi di Tank Killer, dan Alec terkejut bahwa Krausha setuju untuk menjelajahi ruang bawah tanah seperti itu, di mana sihirnya tidak berguna. Namun dia menunjukkan bahwa dia benar-benar menentang gagasan itu, tetapi Ornes menangis seperti anak kecil untuk pergi ke sana. Bagaimanapun Ornes membela diri mengatakan mereka memiliki suara mayoritas, dan mereka berdua mulai bertengkar seperti anak-anak. Sementara itu Alec bertanya kepada Yorha tentang Rekroma yang dikalahkan oleh bos lantai. Setelah mengungkapkan bahwa Krista kembali sendirian untuk memberitahu Guild, Yorha menjelaskan bahwa mereka akan membutuhkan kekuatan ofensif Alec untuk menjadi bos. Dia berpikir bahwa dia siap, tetapi merasa sedikit khawatir bahwa kekuatannya mungkin menjadi lebih lemah dari waktunya di istana kerajaan melihat bahwa Alec akan pergi. Ornes bersiap untuk mengalahkan bos sebelum kelompok Leviel dapat mencapainya. Kraja terkejut bahwa Leviel juga akan pergi, dan Yorha menjawab bahwa mereka akan bermitra dengan timnya atas berita ini. Kraja menyadari bahwa mereka hanyalah karakter pendukung untuk menambahkan kelompok utama Levi. Alec juga mengangguk dan Ernest bertanya-tanya, mengapa mereka baik-baik saja menjadi karakter sampingan. Sebagai tanggapan, Alec mengatakan kepadanya bahwa dia adalah satu-satunya orang yang tidak memenuhi syarat, tetapi Ernest mengingatkannya bahwa dia adalah penyihir terkuat mereka. Yorha setuju dan memberitahu Alec bahwa Levi secara khusus memintanya untuk datang, dan dia akhirnya merasakan kepercayaan diri pada kekuatannya sendiri dengan dukungan dari semua teman-temannya. Alec bersiap untuk bergabung dengan pesta periode abadi lagi begitu. Mereka semua siap, mereka menuju ke ruang bawah tanah pembunuh Tank Ornis. Berpikir bahwa ini adalah awal dari legenda kelompok mereka. Tetapi Yorha mengatakan bahwa dia hanya ingin terus menjelajah.
Dengan teman-temannya saat Keraja setuju, Alec juga menertawakan kepala panas Ornis. Dia meminta maaf kepada timnya karena membuat mereka menunggu begitu lama. Tetapi Ornis mengatakan kepadanya bahwa mereka senang menunggu segera mereka semua bersiap untuk masuk ke dalam dan memulai comeback resmi mereka sebagai kelompok terkuat akademi. Sebelum memasuki ruang bawah tanah, Ornis menunjukkan bahwa jika mereka meledak atau itu level demi level, akan membutuhkan waktu selamanya untuk mencapai lantai 64. Yorha setuju dan menjelaskan bahwa Krista memperoleh inti sihir dari kelompoknya. Ketika mereka mencapai lantai itu, Krista memberikan inti itu kepada Yorha, sehingga tim mereka dapat mengambil jalan pintas langsung ke lantai 64 dan menyelamatkan rekan satu timnya. Mendengar ini Ornis bertanya-tanya bagaimana Master Guild akan mencapai lantai itu tanpa inti sendiri. Tetapi Yorha menjelaskan bahwa kelompoknya sudah memiliki satu. Ornis menghela nafas. Bertanya-tanya mengapa Levi bahkan memanggil tim mereka jika dia akan menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Dan Kreisa menunjukkan bahwa mereka hanyalah karakter sampingan untuk membuat pemimpin guild terlihat bagus begitu. Mereka serius. Yorha mengungkapkan bahwa bos lantai adalah monster undead. Karena Alec memiliki pertandingan terkuat melawan monster undead, Ornis menyuruhnya untuk mundur dan melestarikan mananya. Sampai pertarungan, bos Alec merasa khawatir untuk membiarkan timnya menangani pekerjaan kotor. Tetapi, Keraja juga berpikir, itu ide yang bagus. Dia mengingatkan timnya bahwa mereka akan menghadapi tantangan hidup atau mati. Jadi mereka harus berada dalam kondisi terbaik. Jika mereka ingin bertahan hidup, bersemangat untuk tantangan. Ornis menghentakkan kakinya dan Yorha mengaktifkan inti untuk menteleportasi mereka semua ke ruang bawah tanah saat mereka muncul di awal lantai 64. Kelompok itu dikelilingi oleh tentara kerangka di pompa. Ornis menyerbu langsung dengan tombaknya dan mulai menghancurkan pasukan kerangka. Khawatir dia akan kelelahan, Yorha bergegas mendukungnya dengan sihir. Sementara itu Alec dengan tenang mengamati Ornis menggunakan artefak kunonya. Tombak hitam bernama Almerste Cakraja menjelaskan bahwa tombak hitam sangat tajam dan tahan lama. Tetapi kualitas sederhananya sempurna untuk Ornis. Menyaksikan Ornis mengubah kerangka, Alec bertanya-tanya, apakah dia harus tetap di belakang? Ornis mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan. Jadi Alec mengangguk. Tetapi tiba-tiba dia merasakan aura aneh di belakangnya. Dia dengan cepat menembakkan Thunderbolt, membingungkan Keraja. Dia bertanya apakah sesuatu terjadi, tetapi Alec berpikir itu hanya imajinasinya. Namun dia menyadari bahwa sesuatu sebenarnya mencoba menyerangnya, jadi dia memanggil pedang mananya untuk memblokir serangan menyelinap dari Reaper tak terlihat. Menyaksikan dia menangkis pukulan Reaper, Ornis senang bahwa kekuatan Alec belum berkurang dalam 4 tahun terakhir. Sementara Alec kesal, karena Ornis hanya menguji kekuatannya melawan musuh yang kuat. Ornis mengatakan bahwa dia percaya Alec untuk melindunginya dari Grim Reaper. Mengetahui bahwa temannya mempercayainya, Alec merasa termotivasi untuk memenuhi harapannya. Dengan ledakan kekuatan, dia menebas Reaper dengan kecepatan luar biasa, memotongnya menjadi 2 setelah mengalahkan Reaper. Alec bertanya kepada Yorha apakah dia tahu tentang bahaya penjara bawah tanah dan dia meminta maaf karena menyembunyikannya. Krennic mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kesalahan Ornis karena membawa mereka ke sana. Jadi Alec berjanji untuk mengatur ulang otak si Dungu setelah misi mereka. Ornis tertawa mengatakan bahwa mereka harus kembali ke rumah hidup-hidup terlebih dahulu. Segera gelombang tentara kerangka lain mengalir masuk, dan Ornis merasa bersemangat untuk pertarungan yang menantang. Yorha mengingatkannya bahwa mereka mencoba menyelamatkan tim alih-alih menaklukkan penjara bawah tanah. Tetapi Keraja berpikir dia terlalu bodoh untuk memahami rencana sederhana. Baik Ornis maupun Alec bersiap untuk menyerang dengan senjata mereka. Jadi Yorha meningkatkan kekuatan mereka dengan sihirnya. Sementara Ornis bermain pukul tikus dengan kerangka, dia melihat Yorha panik dengan salah satunya. Untungnya Praja menembaknya jatuh untuknya. Ia memberi Alec kesempatan untuk menyiapkan serangan besar. Setelah tim berdiri di belakangnya, Alec mengisi lingkaran sihir berencana untuk melenyapkan semua kerangka yang masuk. Setelah menggoreng semua kerangka menjadi abu, dia mengatakan bahwa pantai aman. Ornis bertanya kepadanya mengapa dia selalu menggunakan Thunderbolt alih-alih mantra lain, tetapi Alec tetap diam memikirkan semua. Saat Pangeran Regulus menghentikannya menggunakan kemampuannya saat Alec berkata bahwa dia hanya menggunakan mantra itu karena mudah untuk dirapal. Tetapi Ornis menghentikannya mengetahui ada sesuatu yang terjadi. Dia terus menyodok Alec untuk menjelaskan, tetapi tiba-tiba tanah mulai bergetar. Kelompok itu menyadari bahwa suara itu berasal dari bos lantai dan Ornis. Bersiap untuk menyerang ke kedalaman penjara bawah tanah dengan bantuan Yorha. Dia melaju ke dalam terowongan sementara anggota tim lainnya mengejarnya. Yorha memuji Ornis karena sangat cepat, tetapi Alec berpikir bahwa dia bahkan lebih mengesankan karena dia dapat membantu mereka berlari secepat dia. Dengan sihirnya saat Yorha menjadi bingung mereka mencapai ujung terowongan. Di luar mereka menemukan Ornis menatap seorang penyihir muda bernama Loki berlari untuk hidupnya dari naga raksasa.
Loki terus menangis kepada Ornes untuk menyelamatkannya, tetapi dia mengabaikan penyihir malang itu, mengetahui dia memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Begitu lama saat Alec merasa bingung dengan ketidakpedulian temannya, Ornis menjelaskan bahwa Loki sebenarnya adalah penyihir pendukung Rekroma dan mereka di sini untuk menyelamatkannya bersama dengan anggota tim lainnya. Sementara itu, Loki bersumpah bahwa dia akan menghantui Ornis sebagai hantu karena mengabaikannya dalam bahaya. Tiba-tiba Loki tersandung di tanah dan Alec bersiap untuk membantu. Namun Keraja mengatakan kepadanya bahwa dia akan baik-baik saja karena beginilah cara Loki bertarung. Tiba-tiba dia menyeringai pada naga saat makhluk itu melangkah ke arahnya. Itu memicu jebakan api yang menembus tubuhnya. Setelah melihat trik kotornya, Alec akhirnya mengerti mengapa teman-temannya menyebut Loki bajingan saat naga itu meraung kesakitan. Loki mulai mengejeknya, jadi ia merespons dengan mengisi laser panas super. Sebelum ia dapat bereaksi laser meleleh melalui segala sesuatu di jalurnya. Untungnya Ornes menyelamatkan Loki sebelum dia bisa menguap. Ornes menjelaskan bahwa meskipun dia tahu Loki masih memiliki sedikit perlawanan di dalam dirinya, Alec terlalu khawatir dan memerintahkannya untuk menyelamatkannya dari binatang itu saat naga itu menggeram pada mereka. Alec bersiap untuk pertarungan besar, naga itu menyerang dengan cakarnya. Tetapi Yorha memblokir serangan itu. Alec mencoba menyerang dengan Thunderbolt. Tetapi naga itu benar-benar melarikan diri alih-alih bertarung. Dia menyadari bahwa itu menuju langsung ke Loki dan memperingatkan Ornis untuk berhati-hati dengan serangan Thunderbolt. Alec mengalihkan perhatian naga itu memberi Ornis kesempatan untuk berlari kembali ke arah kelompoknya. Saat Kraxia terkejut dengan tindakannya, Ornis melemparkan Loki langsung ke arahnya. Setelah Kraxia menangkapnya, dia membawa Loki pergi sementara Ornis bersiap untuk bertarung tanpa gangguan. Yorha mengingatkannya bahwa mereka tidak di sini untuk perkelahian monster. Jadi dia harus membiarkan Alec menghabisi naga itu. Alec mengangguk dan menyaksikan saat Kraxia membawa Loki ke tempat yang aman. Begitu mereka siap, Yorha merapal setiap mantra peningkatan pada Ornes yang melompat ke udara dan menyerang naga itu. Dia berhasil mendapatkan beberapa pukulan, tetapi tombaknya macet yang memberi naga itu kesempatan untuk menjatuhkannya ke tanah. Saat Ornes tidak berdaya, Yorha dengan cepat berlari untuk memeriksanya. Sebelum dia bisa memeriksa naga itu mengangkat cakarnya untuk menyerang. Tetapi Yorha memblokirnya dengan perisai sementara, dia berjuang untuk bertahan. Loki akhirnya mengetahui bahwa Alec telah kembali ke abadi. Periode saat Alec memanggil beberapa lingkaran sihir untuk mengelilingi naga, Loki terkesan melihat begitu banyak sekaligus menyadari bahwa Alec adalah seorang jenius. Namun Kraxia mengatakan kepadanya bahwa temannya memiliki lebih banyak kekuatan untuk ditawarkan di depan mata Loki. Alec memanggil 20 lingkaran lagi melampaui rekor jenius magis. Lusinan kali naga itu mencoba mengganggu mantra Alec dengan menyerang ke arahnya, tetapi Ornes akhirnya bangun dan menusuk ekornya untuk menghentikannya. Dengan gangguan ini dia melompat menjauh dari naga dan Alec akhirnya menyelesaikan mantranya. Dia melepaskan mantra Thunderbolt yang ditingkatkan yang digabungkan menjadi satu yang mulai menggoreng naga itu hidup-hidup, namun ia berhasil melarikan diri sebelum dapat dibakar menjadi renyah. Setelah melarikan diri naga itu membuka mulutnya untuk menyerangnya, dan Ornes menyuruh Keraja untuk mengalihkan perhatiannya. Dia segera meluncurkan hujan panah yang menghentikan naga itu di jalurnya sementara. Yorha menggunakan mantra sihir untuk mengikat anggota tubuh naga. Ornes juga menyerang naga itu dengan tombaknya melemahkannya untuk Alec. Alec mengambil kesempatan ini untuk membuat 4 lingkaran sihir baru yang mengelilingi naga dan menyegelnya di bawah tekanan tinggi, bahkan di bawah tekanan segel naga itu membuka mulutnya lagi untuk menyerang. Dan Alec memuji makhluk itu karena tetap tenang di bawah begitu banyak tekanan. Alec memiliki mantra untuk saat seperti ini. Itu adalah tuannya yang mengajarinya teknik itu bertahun-tahun yang lalu, dan sejak itu Alec adalah satu-satunya penyihir yang mampu merapalkannya. Dia menunggu naga itu menyerang saat ia melepaskan. Sinar ajaib Alec melancarkan mantra pantul, mengirim balik serangan monster dengan kekuatan penuh. Entah bagaimana naga itu masih selamat dari serangannya sendiri dan mulai mengisi serangan lain. Namun Alec menggunakan formasi 4 segel untuk melepaskan neraka yang membakar tubuh naga dengan api panas. Sayangnya bagi naga itu, Ornis menyerbu masuk untuk membelah kepalanya dan menghabisinya. Setelah naga dikalahkan, Alec dan Ornis saling memberi selamat. Yorha dan Kraxia juga datang, mengejek rekan setim peringkat keempat mereka karena bantuannya. Saat kelompok itu tertawa, Loki mendekati mereka memuji semua orang atas kemampuan mereka. Dia bertanya pada Alec, jika dia adalah penyihir istana kerajaan dari Galdana yang dikabarkan telah mengalahkan Hydra, Loki berpikir bahwa Alec pasti cukup kuat untuk mengalahkan Hydra. Tetapi Alec mengungkapkan bahwa dia dipecat dari istana. Ini mengejutkan Loki. Tetapi Alec mengatakan dia baik-baik saja bahkan setelah kehilangan pekerjaannya.
Namun, Loki mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya merasa kasihan pada istana kerajaan yang cukup bodoh untuk mengeluarkan seorang jenius seperti dia. Kemudian Loki mulai melecehkan Yorha mengatakan bahwa Krista akan membalasnya atas bantuan itu. Yorha mencatat bahwa dia mengalihkan tanggung jawabnya sendiri pada pemimpin tim, yang diabaikan Loki tanpa malu-malu. Lalu dia meminta kelompok itu untuk beberapa ramuan pemulih, mengatakan dia menyumbangkan semua ramuan yang dia miliki kepada orang lain setelah menjadi serius. Dia menjelaskan bahwa salah satu anggota kelompoknya masih melawan bos lantai yang bahkan lebih kuat dari naga yang baru saja mereka kalahkan. Gereja bertanya apakah jika naga yang baru saja mereka lawan adalah musuh normal. Tetapi Loki menjelaskan bahwa lantai ini sebenarnya memiliki banyak bos. Dia mengungkapkan bahwa dia baru saja memancing naga itu keluar. Karena itu tampak lebih bodoh dan lebih mudah untuk ditipu sehingga timnya bisa melawan yang lain. Raja mengakui bahwa Loki hebat dalam menyebabkan masalah. Di mana-mana, meskipun penghinaan itu, Loki tanpa malu-malu mencoba menggoda dia, sehingga Ornes memercikkan ramuan di wajahnya sementara mereka berdua mulai bertengkar. Raja bertanya pada Loki seperti apa bos lantai yang lebih kuat itu. Dia mengungkapkan bahwa bos lainnya adalah seorang necromancer yang mengenakan baju besi logam, tetapi baju besi itu tampak berongga dari dalam saat kelompok itu menyadari bahwa baju besi itu adalah tubuh asli bos. Loki menunjukkan bahwa serangan fisik tidak dapat menyakitinya. Kemudian dia menoleh ke Alec dan memberinya artefak. Alec bingung jadi Loki mengatakan bahwa dia tahu tentang kemampuannya untuk menggunakan senjata. Alec tersenyum dan memuji pengamatan tajam Loki yang dibalas Loki bahwa dia harus tetap waspada karena dia adalah penyihir pendukung. Setelah memuji kemampuan Alec untuk terlihat lemah namun mengintimidasi pada saat yang sama, Loki menjelaskan bahwa dia tidak dapat mengalahkan bos yang begitu kuat. Tanpa artefak saat artefak itu bersinar, itu meluas menjadi pedang ajaib bernama SG-Words The Reaper of Heaven. Ernest bertanya-tanya mengapa dia begitu membantu mereka. Jadi dia mengungkapkan bahwa Loki ingin Alec bertarung hanya dengan serangan fisiknya. Kelompok itu menjadi marah mengetahui bahwa monster itu tidak bisa terluka oleh serangan fisik. Namun, Loki menyeringai jahat mengatakan bahwa kali ini dia akan membuktikan kemampuannya dan membantu Alec mengalahkan bos dengan rencana jahat yang ada di benaknya. Sementara itu di lantai 30 sebuah ruang bawah tanah, kelompok Regulus lari dari beberapa monster. Regulus meminta Lenny untuk meledakkan hama itu dengan sihirnya. Tetapi tongkatnya tersendat dan gagal berfungsi. Frustrasi dia bertanya-tanya mengapa rekan setimnya begitu tidak berguna dan memutuskan untuk melawan monster itu sendiri. Namun, dia menyadari itu sia-sia ketika pedangnya dengan tidak berbahaya memantul dari cangkang keras monster. Setelah direndahkan, Regulus diangkat seperti karung kentang saat timnya melarikan diri dari ruang bawah tanah. Sambil dibawa pergi, sang pangeran bertanya-tanya mengapa begitu sulit untuk mengalahkan monster yang biasanya bisa dia hancurkan. Dia menyadari bahwa sejak dia memecat Alec dari timnya, kinerja mereka tiba-tiba menjadi lebih buruk. Alih-alih memberi Alec pujian atas kerja bagusnya, pangeran menyalahkan Alec karena mengutuk tim mereka. Sebagai balas dendam setelah melarikan diri dari ruang bawah tanah, Regulus mendapatkan seorang penyihir bernama Vaughan untuk memeriksa kutukan apapun. Setelah Vaughan menyelesaikan diagnosisnya, dia memberitahu pangeran bahwa dia hanya membayangkan hal-hal. Regulus masih menolak untuk menerima kegagalannya sendiri dan menyalahkan Alec untuk segalanya. Mendengar nama Alec, Vaughan terkejut dan menyarankan agar Regulus tidak dapat membersihkan lantai 30. Karena itu menonaktifkan semua sihir pendukung. Regulus mencemooh berpikir bahwa sihir pendukung adalah untuk orang lemah dan terus bertanya-tanya mengapa dia begitu gagal. Vaughan menunjukkan bahwa Alec sudah memperingatkan Regulus tentang pembatasan sihir di lantai 30 tetapi pangeran terus mengabaikan nama Alec. Vaughan mengingatkannya untuk menghormati Alec karena dia adalah siswa legendaris yang mencapai lantai 60-80. Tetapi pangeran tertawa meremehkannya sebagai sekumpulan rumor. Segera seorang utusan mengetuk pintu dan memberitahu pangeran bahwa raja ingin berbicara dengannya segera mengenai Alec setelah memasuki kamar raja. Regulus berpikir ayahnya juga telah mengetahui tentang Alec tetapi raja bertanya kepadanya apakah dia tahu tentang Eldas. Melihat kebingungan putranya, raja menjelaskan bahwa beberapa dekade lalu, Eldas diasingkan karena berani memperingatkan raja untuk mengubah cara kerja istana kerajaan jika tidak kerajaan mereka akan dihancurkan oleh malapetaka. Raja berpikir bahwa Eldas hanya gila. Regulus setuju bahwa bangsawan yang tidak sopan, seperti dia pantas diasingkan. Lalu raja mengungkapkan bahwa setelah dia mengasingkan Eldas dari istana, dia memasuki akademi kerajaan sebagai orang biasa dan membungkam semua orang dengan keterampilannya yang luar biasa. Setelah lulus sebagai siswa terbaik akademi, Eldas menggunakan kesempatan lain untuk menjadi penyihir istana. Dan kembali ke raja mengingat kata-kata aneh Eldas, raja tertawa mengatakan bahwa dia menghilang setelah itu. Saat raja mengingat peringatan Eldas bahwa orang biasa tidak boleh diremehkan, dia bertanya kepada Regulus, apakah dia tahu mengapa dia dikirim ke ruang bawah tanah.
Regulus berpikir bahwa itu hanya agar dia bisa mendapatkan kekuatan dan pengalaman. Tetapi Raja mengungkapkan bahwa dia hanya menguji apakah kata-kata Eldas itu benar atau tidak. Raja berpikir bahwa mungkin sudah waktunya untuk mengubah aturan kerajaannya dan mulai mempekerjakan orang biasa yang berkualitas alih-alih mengkritik latar belakang mereka. Saat Raja menyelesaikan pernyataannya, Regulus menelan ludah dan mengatakan bahwa itu akan menodai reputasi keluarga mereka. Jika mereka bergantung pada rakyat jelata, Regulus mengingatkan ayahnya bahwa dialah yang mengajarinya untuk menghormati bangsawan. Tetapi Raja mengatakan bahwa dia juga mempercayai Eldas dengan satu keputusan, mengatakan bahwa Alek adalah orang yang menyebabkan begitu banyak rasa sakit padanya. Regulus memohon ayahnya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, tetapi tiba-tiba seorang pelayan menunjukkan kepada Regulus sisa-sisa laporan tertulis Alek. Ketika Regulus membaca catatan itu, dia melihat mereka menyertakan panduan lengkap untuk membersihkan lantai 30 ruang bawah tanah. Raja mengungkapkan bahwa catatan itu dari Alek, dan dia tidak mungkin membahas semua strategi sedetail itu tanpa membersihkan lantai beberapa kali. Setelah mengetahui hal ini, ego Regulus yang membengkak mendapat pukulan besar, dan dia diam-diam berbalik untuk pergi saat pangeran berjalan pergi. Raja meminta Vogan untuk menjaga putranya di aula istana. Regulus merosot ke dinding, bertanya-tanya mengapa Alek tidak pernah membahas strategi apapun sebelumnya. Mengingat bahwa dialah yang mengusir Alek tanpa memberinya kesempatan, sang pangeran akhirnya mengakui bahwa dialah yang tidak berguna. Berpikir bahwa Alek mungkin menganggapnya terlalu bodoh untuk membahas strategi dengannya, dia menghancurkan vas dengan marah. Kemudian Regulus meminta bantuan Vogan. Sementara itu kembali di ruang bawah tanah, Alek bertanya-tanya bagaimana artefak Loki akan membantunya mengalahkan bos lantai saat Ornes menyuruh Loki untuk berhenti memerintah mereka. Dia menunjukkan bahwa Alek dapat menggunakan sihirnya pada waktu yang tepat. Yorha menyadari bahwa Loki mencoba menipu bos lantai agar berpikir bahwa Alek adalah seorang pendekar pedang untuk menyerangnya di titik lemah. Raja berpikir bahwa mereka hanya akan membuang-buang waktu mencoba menipu monster tanpa otak, tetapi Loki mengungkapkan bahwa bos ini cerdas saat dia memberitahu tim bahwa monster bos dapat menggunakan teknik pedang tingkat lanjut. Mereka semua terdiam melihat semua orang begitu gelisah. Loki menyuruh Alek untuk menggunakan pedangnya untuk sebagian besar pertempuran, tetapi selesaikan pertarungan dengan sihir. Setelah Alek menerima rencananya, Loki menoleh ke Raja untuk meminta bantuan. Dia tidak tertarik, tetapi Loki mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan mananya untuk berteleportasi. Mengetahui bahwa sihir teleportasi adalah rahasia nasional, Raja terkejut sementara Yorha menutupi telinganya untuk menghindari terlibat. Loki tertawa mengatakan bahwa itu tidak masalah, karena tidak ada mata-mata di ruang bawah tanah. Saat penyihir ceroboh itu terus tertawa, Alek memberitahu Yorha bahwa jika ada yang mempertanyakan mereka hanya akan menyalahkan semuanya pada Loki. Saat Loki menggambar lingkaran teleportasi di tanah, Alek bertanya-tanya apakah mereka bisa mempercayainya. Yorha mengatakan kepadanya bahwa meskipun Loki tidak jujur tentang segalanya, dia masih orang yang dapat dipercaya. Dia mengungkapkan bahwa 2 tahun lalu Loki bertanggung jawab atas tim pencari yang mencari ruang bawah tanah Arcana dan mereka kembali tanpa korban. Saat Alek merasa terkesan, Yorha mengingatkannya bahwa pemimpin partai Loki juga seorang petualang yang dapat diandalkan dengan kata-katanya. Alek memutuskan untuk mempercayainya dan memanggil Ornes, mengingatkannya bahwa dia jarang mendapat kesempatan untuk menggunakan pedang. Dia menyuruh Ornes untuk bermain seperti dulu. Sementara mereka berdebat di latar belakang, Loki benar-benar terkejut bahwa tim itu rukun setelah 4 tahun berpisah. Raja mengingatkannya bahwa persahabatan lama tidak mudah pudar, dan menunjukkan bahwa timnya sendiri cukup mempercayainya untuk menangani bos ruang bawah tanah sendirian. Tiba-tiba Loki mengalihkan topik serius dan mulai menggoda Raja yang dengan cepat menutupi mulut besarnya. Segera portal teleportasi siap dan semua orang menunggu untuk diaktifkan. Loki menjelaskan bahwa teleportasi sihir hanya dapat membawa mereka ke tempat-tempat tertentu yang ditandai di peta. Dia memperingatkan kelompok untuk tetap waspada karena mereka bisa menghadapi bos terakhir kapan saja setelah berteleportasi. Akhirnya Loki menteleportasi mereka semua di dekat anggota partainya dan mereka muncul tepat di depan yang bersinar baju besi gelap saat bos berjalan menuju pesta Loki. Mereka menyadari bahwa mereka berada dalam masalah besar. Pemimpin tim Reuel mengirim Krista kembali untuk meminta dukungan saat dia pergi. Mitra mereka Marvel menyerang bos untuk mengalihkan perhatiannya. Reuel menembakkan bola api untuk membantunya, tetapi bos itu mengabaikan serangannya dan terus menyerang saat Reuel bertanya-tanya bagaimana cara menangani set baju besi yang merepotkan. Ornes tiba-tiba menyerbu ke dalam pertempuran. Dia mengalihkan perhatian Satria dari depan sementara Alek menyelinap di belakangnya untuk serangan mendadak. Namun, bos masih menghindari serangan Alek dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan keduanya. Sementara itu Loki berkumpul kembali dengan Reuel dan Marvel, kemudian membawa mereka bersama Krasha untuk menerima penyembuhan.
Yorha menyaksikan saat Ornes dan Alec terus melawan malam yang tidak dapat menembus pertahanannya. Saat Ornes menyerang lagi, bos melompat untuk menghindarinya. Kali ini Ornes menginjak tudung Satria untuk menghentikannya melompat yang memberi Alec kesempatan untuk memenggal kepalanya bersih. Saat helm kosong mendarat di tanah, Alec berpikir mereka telah memenangkan pertandingan, tetapi tiba-tiba baju besi itu hidup kembali. Alec menyadari bahwa itu adalah monster dolahan yang bisa hidup tanpa kepalanya. Dan Ornes berpikir bahwa bos naga yang mereka kalahkan hanyalah kuda ksatria ini. Namun, Alec dengan cepat menyadari bahwa dia kehilangan pandangan dari bos, dan itu menjangkaunya dengan kecepatan kilat. Saat dia memblokir serangan itu, Alec merasakan bos menggunakan lebih banyak kekuatan. Dia berpikir bahwa bos itu akhirnya mengambil pertempuran dengan serius. Tetapi dia lupa untuk memperhatikan rekannya Ornes. Dengan beberapa buff kekuatan dari Yorha, Ornes menyerang Satria dengan tombaknya tetapi dia memblokir serangannya. Ini memberi Alec kesempatan untuk memukul mundur ksatria itu, dan Ornes bertanya bagaimana perasaannya tentang bos. Alec mengatakan bahwa baju besi ksatria itu terlalu keras, berpikir bahwa artefak kuno mereka pun mungkin akan rusak. Namun Ornes masih merasa bersemangat untuk terus bertarung karena bos adalah lawan yang sepadan di dekat sini. Satria itu memasang kembali kepalanya dan berteriak keras yang mengalihkan perhatian Alec dan Ornes. Ia menggunakan gangguan ini untuk menyerang dan membuat Alec terbang. Tetapi Yorha berhasil melindunginya tepat waktu. Saat dia memeriksanya, Alec mengatakan dia baik-baik saja jika dia tidak menyelamatkannya dengan penghalangnya. Dia pasti sudah mati. Saat itu Alec bertanya kepada Loki, berapa lama lagi dia perlu mengalihkan perhatian dulahan. Loki menjawab bahwa dia masih membutuhkan 5 menit lagi, jadi Alec meminum ramuan pemulihan untuk memulihkan kekuatannya. Sementara itu Ornes berteriak pada Alec untuk berhenti bermalas-malasan saat dia berjuang dengan ksatria kegelapan. Saat Alec bergegas membantu temannya, Loki memanggil Yorha untuk sebuah tugas saat mereka terus melawan monster itu. Ornes mengatakan bahwa Alec akhirnya terlihat seperti juara sejati. Dia berpikir bahwa setelah bertemu dengannya untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Alec selalu memiliki ekspresi pasif yang bosan di wajahnya. Ini mengejutkan Alec, yang mengatakan kepadanya bahwa itu bukan urusannya, masih bertarung. Ornes menolak untuk mundur mengatakan bahwa bahkan jika dia tidak dapat secara ajaib memperbaiki semua masalah Alec, dia masih ingin mendukungnya sebagai temannya di dekatnya. Loki selesai mengisi daya sihirnya, dan lingkaran besar muncul di atas mereka. Dia tertawa mengatakan bahwa monster dengan kecerdasan dapat dengan mudah dimanipulasi. Tetapi ksatria itu langsung muncul di hadapannya dan menebas dadanya. Sambil bergegas ke arahnya, Alec dan Ornes menyadari bahwa Loki hanya menggunakan mantra ilusi untuk menguji kecerdasan monster itu. Loki mengejek Satria itu karena terlalu tidak sabar mengatakan bahwa ia telah berjalan tepat ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba beberapa kristal es melilit kaki Satria itu mencegahnya berjalan dengan benar. Melihat monster itu berjalan pergi, Ornes memutuskan untuk menyerangnya tetapi dia menginjak lingkaran sihir tersembunyi. Loki tersenyum, sudah tahu dia akan melakukan ini, dan dia menyuruh Raja untuk menteleportasi Ornes, muncul tepat di belakang Satria itu. Ornes membuatnya terbang dengan tombaknya. Loki memuji Raja karena mempelajari mantra teleportasi dengan begitu mudah. Sementara Marvel bersorak untuk rencana sukses rekan setimnya atas sinyal Ornes. Dia melompat dari atap dan menyerang monster di tanah itu menghindar ke kanan, tetapi hanya berhasil menginjak jebakan lain yang dipasang oleh Loki, yang menjebak kakinya. Bahkan lebih marah dengan semua jebakan itu, Satria itu meraung dan memanjat langsung ke atap menara. Loki menyuruh Raja untuk menjauh dari monster itu dan mengejeknya untuk mendekat. Kali ini Satria itu melihat jebakannya dan memutuskan untuk menyerang dari arah yang berbeda. Namun Loki memblokirnya dengan pedangnya. Tetapi Reuel berpikir tidak mungkin dia bisa melawan monster itu sendirian. Untuk mendukung Loki, Yorha menggunakan sihir peningkatan 7 kali lipat, memberinya lebih banyak waktu. Entah bagaimana monster itu masih memaksa Loki mundur. Tetapi ia menginjak jebakan lain yang tersembunyi di lantai. Saat jebakan itu aktif, Yorha melepaskan mantra segel 3 titik yang mengikat monster itu ke tempatnya. Saat Satria itu menjatuhkan Loki dari atap, dia berteriak pada Alec untuk menghabisinya. Melihat perencanaannya yang cermat untuk menjebak monster itu untuknya, Alec mengangguk siap untuk memberikan pukulan terakhir. Menyaksikan Alec mempersiapkan serangan terakhirnya, Loki memperhatikan bahwa dia telah menciptakan lebih banyak formasi mantra daripada yang dia lakukan melawan naga. Berjuang untuk mengeluarkan begitu banyak kekuatan, Alec tersandung tetapi bangkit kembali untuk menyelesaikan mantranya. Saat tubuh Alec bersinar dengan energi, lebih banyak formasi mengelilingi ksatria itu. Akhirnya Alec melepaskan kombinasi dahsyat Thunderbolt, membuat monster itu menjerit kesakitan. Namun Satria yang kuat itu menebas segelnya, ingin melarikan diri. Mengetahui ini adalah kesempatan terakhirnya, Alec berjuang untuk menambahkan lebih banyak kekuatan pada mantra itu. Tetapi tubuhnya menyerah. Loki menyadari bahwa sudah gila, bahwa Alec telah menggunakan mantra pamungkasnya 2 kali, jadi sangat normal.
bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Sementara itu, Alec berjuang untuk mempertahankan mantranya. Tetapi tiba-tiba dia ingat kata-kata mengejek Regulus dari saat dia memecatnya kemudian, dan dia ingat sambutan hangat sesudahnya oleh timnya sendiri. Dan mengangkat tongkatnya lagi, tidak ingin mengecewakan mereka di sini. Bertekad untuk membuat teman-temannya bangga, Alec melangkah maju dan melantunkan mantra baru bernama Vajra yang menggabungkan semua formasi petirnya dan melepaskan naga raksasa saat seluruh tim menyaksikan dengan kaget. Alec bersiap untuk menghancurkan Satria. Kegelapan dengan naga petirnya, segera monster itu melepaskan diri dari segel Yorha dan menyerang maju. Alec segera melepaskan naganya yang bergegas maju dan melahap binatang logam itu menghancurkan seluruh tubuhnya menjadi berkeping-keping. Dengan bos dikalahkan, Alec akhirnya pingsan di tanah kelelahan. Dia merasa senang bahwa dia dapat mengandalkan rekan setimnya untuk melindunginya. Tetapi, Yorha mengingatkannya bahwa mereka ada di sini hanya untuk bersenang-senang. Ornes berpikir bahwa Alec yang dulu akhirnya kembali dengan kekuatan penuh, tetapi Keraja mengatakan dia masih bisa meningkat. Dia terkekeh sebelum bertanya kepada Alec apakah dia memenangkan taruhan mereka. Kali ini mengingat taruhan mereka, bahwa siapapun yang jatuh pertama kali kalah. Alec marah pada Ornes karena begitu tidak adil mengetahui bahwa Alec menderita kerugian. Ornes memutuskan untuk bersikap lunak padanya dan memberinya hukuman yang lebih ringan. Dia menyuruh Alec untuk tidak pernah menyimpan rahasia lagi dari tim mereka, mengatakan bahwa dia harus selalu mengandalkan teman-temannya untuk memecahkan masalahnya. Melihat kepedulian tulus temannya, air mata mengalir di wajah Alec. Saat dia bercanda tentang hukuman ringan, Ornes bertanya-tanya, apakah Alec benar-benar ingin menderita? Jadi dia memutuskan untuk tidak mencoba peruntungannya. Karena Alec merasa bersyukur memiliki teman-teman yang luar biasa, Ruel dan Marbel menghampiri. Ruel berterima kasih kepada Alec karena telah menyelamatkan nyawa seluruh timnya. Saat dia memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin kelompok, tiba-tiba Marbel muncul entah dari mana dan mencium pipi Alec. Sementara Yore menjadi cemburu. Marvel berterima kasih padanya atas bantuannya dan mengundangnya untuk menjelajahi ruang bawah tanah bersamanya. Yorha mengingatkannya bahwa Alec milik timnya, sementara Loki memuji penampilannya yang luar biasa. Saat Loki berterima kasih kepada tim karena telah menyelamatkan nyawanya, Arnes dan Keraja mulai merundungnya. Untuk memberi mereka sesuatu sebagai balasan karena merasa tertekan, dia akhirnya setuju sambil bertanya-tanya mengapa mereka berdua bermitra untuk merundungnya. Lalu Loki berbalik berpikir bahwa kelompok itu ingin dia memberikan surat rekomendasi untuk mereka. Alec bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan surat itu? Jadi Riwell menjelaskan bahwa untuk dipromosikan ke peringkat S, semua kelompok peringkat membutuhkan surat rekomendasi. Dan persetujuan dari ketua serikat, dia meyakinkan Alec bahwa dia akan menulis surat rekomendasi sendiri. Dan Ornes berpikir itu ide yang bagus untuk mengirim Riwell daripada Loki yang merasa diserang. Loki bertanya apakah semua orang sangat membencinya dan secara harfiah setiap orang mengangguk, menertawakan kesengsaraannya. Setelah diskusi mereka selesai, Alec menuju ke tempat dia mengalahkan Satria itu dan mengambil inti monsternya. Dengan inti yang terkumpul, kelompok Riwell mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ruang bawah tanah. Mereka memuji periode yang bertahan lama untuk kemampuan luar biasa. Mereka semua menyeringai merayakan pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Setelah itu kelompok itu kembali ke serikat, di mana Alec mendapatkan hadiahnya dari petugas serikat. Dia mengirimnya pergi setelah memuji penampilannya. Dan Alec bertemu dengan ketua serikat yang memberitahunya bahwa dia mendapat pengunjung dari Galdana. Saat Alec bertemu dengan pengunjung ini, dia mengetahui bahwa itu adalah Vogan. Vogan bertanya kepadanya, apakah dia ingin pangeran mati dengan menyembunyikan kemampuannya darinya. Namun Alec mengingatkannya bahwa pangeran kecil yang manja itu tidak akan mendengarkannya. Yang membungkam Vogan. Lalu Alec bertanya, apakah pangeran itu memiliki penyihir istana yang baru? Dia tertawa dan menjelaskan bahwa bocah manja itu direndahkan di lantai 30 ruang bawah tanah. Vogan mengatakan bahwa dia dipekerjakan untuk mengajar pangeran dan menjadi pengawalnya, tetapi dia bosan dengan sikapnya. Menyadari bahwa dia adalah pengawal pangeran, Alec menduga bahwa Regulus juga pasti berada di serikat. Dia bertanya kepada Vogan di mana pangeran itu sekarang, jadi dia menjelaskan bahwa dia berada di arena serikat. Untuk menghindarinya, Alec memintanya untuk membawanya ke sana, karena dia memiliki beberapa hal untuk diselesaikan dengan Regulus. Saat mereka berdua berjalan menuruni tangga ke arena bawah tanah, Vogan bertanya-tanya mengapa pangeran itu begitu kaku tentang pandangannya tentang bangsawan. Alec berpikir bahwa itu normal bagi para bangsawan untuk bertingkah seperti sekelompok orang sombong, dan Vogan menghela nafas frustrasi. Ini mengejutkan Alec, menunjukkan bahwa dia sendiri adalah seorang bangsawan, namun Vaughn mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan status yang tidak berarti, dan dia membenci cara Regulus berpikir. Segera mereka memasuki arena, di mana Alec menemukan pangeran berdiri di awan debu saat Regulus berbalik. Dia memelototi Alec dan mengungkapkan apa yang dikatakan raja kepadanya.
Alec terkejut bahwa raja yang ketat sebenarnya ingin mengubah istananya, tetapi Regulus mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan menerima perubahan itu karena ayahnya memerintahkannya. Dia menunjuk jari menuduh ke Alec sambil menangis bahwa orang biasa yang rendah hati tidak pantas bekerja dengan bangsawan suci seperti dia yang frustrasi karena dia tumbuh sepanjang hidupnya. Berpikir dia lebih baik dari semua orang, Regulus mulai berteriak dan meraih kera Alec. Saat sang pangeran meneteskan air mata yang diliputi emosi, Alec mengakui bahwa dia tidak dapat memahami perasaannya. Namun dia memberitahu bocah manja itu bahwa itu adalah kesalahannya karena tidak pernah mendengarkannya. Regulus marah tetapi Alec melepaskannya mengatakan bahwa jika dia mendengarkannya, dia tidak akan dipermalukan di ruang bawah tanah. Meskipun bersalah, ego Regulus membutakannya dan dia menolak untuk mendengarkan. Dia meletakkan tangan di dadanya yang mulai bersinar dan memanggil senjatanya untuk menantang Alec. Regulus memberitahu Vaughan bahwa dia tidak berpikir raja itu benar, dan Vaughan mengangguk saat dia mendengarkan. Pangeran itu menyuruhnya untuk membuat raja mengubah keputusannya jika dia bisa mengalahkan Alec dan membuktikan superioritas para bangsawan. Setelah pengumumannya, Regulus menyerang Alec yang memblokir serangannya. Alec merasa terkejut bahwa Regulus beralih ke pedang kembar, dan pangeran memberitahunya bahwa itu hanyalah artefak kuno. Dia mengingatkan Alec bahwa dia sendiri menyuruhnya untuk berhenti menggunakan pedang yang lebih berat. Alec menyuruh Regulus untuk beralih ke pedang kembar yang lebih kecil karena akan lebih mudah untuk digunakan dengan tubuhnya yang lebih muda. Bahkan setelah menerima sarannya, pangeran itu jatuh ke tanah. Saat Alec menghindari serangannya menyaksikan gairah tiba-tiba pangeran itu, Alec bertanya kepada Vaughan apakah dia mendorongnya untuk melakukan ini. Pengawal itu dengan tenang memberitahu Alec bahwa dia ingin Regulus mengkonfirmasi kemampuan orang biasa dengan matanya sendiri. Karena dia terlalu keras kepala untuk mengakuinya saat pangeran berjuang untuk bangun, Vaughan memberitahunya untuk membuktikan gertakannya tentang bangsawan dengan tindakannya yang marah dengan ejekannya. Regulus mencoba menyerang lagi tetapi Alec memblokirnya sekali lagi. Sementara pangeran dengan putus asa menebas Alec, Vaughan mengungkapkan bahwa dia memberitahu pangeran bahwa dia akan mendapatkan rasa hormatnya jika dia mengambil tindakan, bahkan jika dia tidak dapat membuktikan dirinya. Lalu Regulus mengisi daya serangan khusus untuk menerobos pertahanan Alec. Tetapi dia masih membelokkan serangan itu. Regulus yang kelelahan menyadari bahwa Alec meningkatkan kemampuannya sendiri melalui sihir dukungan. Dia ingat itu. Saat menjelajahi ruang bawah tanah dengan Alec, dia tidak pernah merasa lelah. Karena sihir dukungannya melindunginya selama tindakannya yang sembrono sebagai tanggapan, Alec mengatakan bahwa dia hanya melakukan tugasnya. Tetapi Regulus mengungkapkan bahwa ketika dia pergi ke ruang bawah tanah, setelah mengusirnya, dia selalu kalah setiap kali frustrasi karena kekalahannya yang berulang. Regulus akhirnya membaca catatan Alec, meskipun itu melukai egonya yang sangat besar. Regulus mengakui bahwa catatannya sempurna dan menyeluruh. Itu membuat Regulus benar-benar frustrasi, karena Alec bahkan bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan dalam situasi berbahaya. Jadi dia berpikir bahwa dia adalah seorang jenius yang lengkap sayangnya. Meskipun mengakui kemampuan Alec, Regulus mengatakan bahwa dia ingin menjatuhkannya. Dia menantang Alec untuk menganggapnya serius. Jadi pesulap itu akhirnya memanggil pedangnya. Kali ini dia menjadi serius dan mengingatkan pangeran bahwa dia benar-benar bisa menghancurkannya sebelum bergerak. Alec bertanya kepada pangeran jika raja benar-benar berpikir kerajaan mereka perlu berubah. Pangeran mengungkapkan bahwa raja sedang menguji kemampuan para bangsawan dan rakyat jelata. Jadi dia menyuruhnya menjelajahi ruang bawah tanah untuk sebuah eksperimen. Regulus merasa dipermalukan bahwa dia hanyalah proyek pengujian untuk ayahnya, dan Alec akhirnya menyadari mengapa raja begitu baik padanya selama bertahun-tahun. Sang pangeran bertanya-tanya apakah dia puas, tetapi Alec mengatakan kepadanya bahwa dia sebelumnya berpikir dia menyia-nyiakan semua tahun itu di istana. Namun jika raja berubah pikiran itu, berarti usahanya dan perjuangan Eldas bertahun-tahun yang lalu tidak sia-sia. Saat Alec mengumumkan kebahagiaannya, Regulus terkejut. Kemudian Alec akhirnya menggenggam pedangnya, siap untuk menyelesaikan duel. Tiba-tiba dia muncul di hadapan Regulus dalam sekejap dan mengangkat pedangnya saat pangeran manja itu tersentak ketakutan. Alec menjatuhkan pedangnya di depan Vaughan. Begitu debu menghilang, Regulus tertinggal menatap Alec dari tanah. Dia dengan marah bertanya kepada Alec mengapa dia tidak memukulnya. Bertanya-tanya apakah dia mengasihaninya. Regulus memberitahu Alec mengapa dia tidak lebih marah padanya mengingat semua waktu dia mempermalukannya tanpa alasan. Saat pangeran melanjutkan omelannya, Alec menatap diam-diam sementara Regulus menangis. Pangeran muda kehilangan semua harapan. Berpikir cita-cita dan mimpinya sebelumnya telah menjadi benar-benar tidak. Berarti sang pangeran bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya karena dia tidak tahu apa yang benar lagi. Dia berpikir bahwa mungkin jika dia meninggal, ayahnya akan mempertimbangkan kembali keputusannya dalam kesedihan. Namun dengan Alec menatapnya dengan kasihan, Regulus berpikir bahwa tidak ada jalan keluar baginya dalam keputusasaannya.
Regulus bertanya kepada Alec apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Yang membuatnya tertawa, Alec meminta maaf karena tertawa, tetapi mengatakan bahwa dia tidak pernah menyangka pangeran tiba-tiba memintanya nasihat. Hidup dia menjelaskan bahwa pada awalnya dia juga ingin memukuli Regulus dan membalas dendam atas semua penderitaan yang dia timbulkan. Namun dengan pangeran menangis dan memohon bantuannya, dia tidak bisa menahan tawa atas absurditasnya. Kemudian untuk menjawab Regulus, Alec mengatakan bahwa dia tidak tahu karena dia selalu bergantung pada orang lain, karena betapa tidak terduganya hidup. Alec mengatakan bahwa bahkan dia berjuang untuk menjawab apa yang harus dia lakukan selanjutnya, namun dia memberitahu pangeran bahwa dia tidak boleh meminta nasihat orang lain dan harus membuat keputusan sendiri tentang apa yang harus dilakukan. Mendengar nasihatnya, Regulus menjadi tenang dan menyadari dia harus menjawab pertanyaannya sendiri. Kemudian dia meminta Vaughan untuk sebuah barang, jadi dia menyerahkan jubah penyihir istana kepada Pangeran. Regulus menawarkan jubah itu kepada Alec, mengatakan dia mengambilnya darinya secara tidak adil. Pada saat itu Vaughan juga menunjukkan kepadanya surat dari istana kerajaan, dan Alec bertanya, apakah itu perintah kerajaan? Vaughan mengatakan bahwa itu sebenarnya permintaan dari raja. Jadi Alec menolak untuk mengambil jubah. Itu dia memberitahu pangeran bahwa dia tidak ingin meninggalkan teman-temannya dan tidak akan pernah menjadi penyihir istana lagi. Alec menyuruhnya untuk menyampaikan salam hangatnya kepada raja. Pangeran melemparkan jubah itu padanya, menyerah pada Alec. Regulus berbalik untuk pergi, mengatakan bahwa dia benar-benar pecundang karena menolak kebaikan raja. Alec menyeringai mengatakan bahwa dia sudah menjadi rakyat jelata yang tidak berguna, jadi dia tidak bisa kehilangan banyak. Akhirnya Regulus mengatakan bahwa dia membenci Alec, dan Alec menjawab bahwa dia merasakan hal yang sama. Mendengarnya setuju, Regulus pergi. Kali ini dengan senyum di wajahnya, Vaughan berbalik untuk mengikuti tuannya sementara Alec tertawa. Akhirnya merasa bebas dari beban mental beberapa waktu. Kemudian tim sedang bersantai di kamar mereka. Ketika Alec bertanya, apakah semua orang bebas jujur Praxia? Dan Yorha mengatakan mereka punya waktu, jadi dia bertanya kepada mereka, apakah mereka bisa menunjukkan kepadanya sekitar kota. Pada saat menyebutkan jalan-jalan Ornes, tiba-tiba sakit perut. Sementara Krager ingat dia punya sesuatu untuk dilakukan. Alec kesal mengetahui mereka jelas-jelas membuat alasan untuk pergi bersamanya, namun mereka mengabaikannya dan pergi juga. Dan Yorha merasa malu karena mereka jelas-jelas mencoba memberinya waktu berduaan dengan Alec. Alec meminta Yorha untuk pergi bersamanya sendirian, karena dia hanya ingin menjelajah. Dia menjadi bingung dengan tawarannya, tetapi setuju untuk menunjukkan kepadanya. Pertama, Yorha membawa Alec ke jalan petualang, di mana mereka menjelajahi semua jenis kios yang menjual peralatan dan barang-barang yang berguna. Saat dia memperingatkan Alec untuk tidak tertipu oleh barang palsu, seorang pemilik toko menawarinya pil aneh untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya selama 10 hari penuh. Meskipun nasihatnya yang cerdas sebelumnya, Yorha jatuh cinta pada penipuan yang jelas. Seperti balita yang ditipu oleh permen saat dia akan membeli pil itu, Alec menghentikannya dan menariknya menjauh dari toko penipu. Dia menyuruhnya untuk mengirim Ornes dan Kraja berbelanja barang, apapun yang dia butuhkan. Jadi Yorha mengingat terakhir kali dia mengirim kedua idiot itu ke pasar. Alih-alih barang yang dia minta, mereka akhirnya membeli banyak barang dagangan yang tidak berguna dengan uangnya yang berharga. Alec menghela nafas menyadari, dia berurusan dengan balita terpintar di dunia di pestanya. Kemudian dia memperhatikan Yorha memegang tas dan menawarkan untuk membeli persediaan sendiri. Setelah Yorha berterima kasih atas bantuannya, mereka memasuki kafe yang nyaman untuk bersantai sejenak. Saat mereka duduk, Alec bertanya pada Yorha, mengapa Orset dan Kraja sangat membenci Loki? Dia tersenyum canggung dan menjelaskan bahwa mereka pernah berselisih sebelum Orset mendapatkan artefak kunonya. Yorha bertanya pada Alec apakah dia ingat gaya bertarung ceroboh Ornes, dan dia mengangguk. Dia menjelaskan bahwa meskipun dia liar di medan perang, Ornes selalu memiliki kebiasaan merawat dan membersihkan senjatanya dengan hati-hati di luar medan perang. Ternyata, periode terakhir adalah menjelajahi ruang bawah tanah 2 tahun lalu. Ketika mereka bertemu dengan parti peringkat A yang kesulitan, untungnya Loki dan Reuel juga datang membantu sehingga mereka bisa bertarung melawan bos berbahaya itu. Namun Ornes terluka saat melindungi anggota tim yang lebih lemah dari floor boss. Dan dia mencoba menyembunyikan lukanya saat mereka terus bertarung. Setelah bos dikalahkan, dia mencoba berjalan pulang dengan lukanya. Tetapi pingsan di perjalanan pulang. Loki dan Reuel membantu menyeret Ornes. Tetapi saat Loki memegang tombak Ornes, dia mengira tombak itu patah. Karena semua pertempuran, berpikir senjata itu tidak berguna. Loki membuangnya yang membuat Ornes marah. Ketika dia bangun, Yorha percaya semuanya akan baik-baik saja, karena Loki benar-benar menyingkirkan senjata yang dia kira rusak. Namun dia memberitahu Ornes bahwa dia terlalu peduli tentang barang sekali pakai yang benar-benar membuatnya marah. Dia menjelaskan bahwa sejak kejadian itu, Ornstein dan Loki selalu berselisih satu sama lain. Alec akhirnya mengerti mengapa Ornstein sangat membenci Loki.
tetapi bertanya-tanya mengapa Krieger juga tidak menyukainya. Jadi Yorha memberitahunya bahwa Krasa hanya menganggapnya menyebalkan, dan mereka berdua menertawakan teman-teman kecil mereka setelah minum kopi. Mereka berdua kembali keluar untuk menjelajahi pasar. Segera Yorha melihat gelang elf langka yang meningkatkan kekuatan sihir seseorang meskipun dia sangat menginginkan aksesori itu terlalu mahal untuknya. Alec menawarkan untuk membayarnya, dan dia terkejut bahwa dia akan menghabiskan begitu banyak untuknya. Dia mengatakan kepadanya bahwa karena dia adalah pemimpin tim, itu akan membantu semua orang jika dia menjadi lebih kuat menjadi pendukungnya. Yora menerima hadiah itu dengan senyum lebar selama sisa hari itu. Mereka terus menjelajahi kota dan berbagai atraksinya. Kemudian di malam hari mereka melihat matahari terbenam yang indah bersama-sama. Yorha bertanya-tanya, apakah Alec menyukai Vizil City? Dan dia mengangguk mengatakan itu jauh lebih hidup daripada Galdana. Mendengar tentang kota kekaisaran Yorha, menjadi serius dan bertanya kepada Alec. Apakah dia bisa menjawab pertanyaannya lagi? Ini membingungkannya. Jadi dia mengungkapkan bahwa sejak dia memintanya untuk bergabung kembali dengan parti mereka, dia merasa bersalah berpikir bahwa dia mencuri pekerjaannya. Sebagai penyihir istana Yorha bertanya-tanya, apakah dia senang berada di parti mereka, atau apakah dia merasa terpaksa ikut dengan mereka. Dia mengatakan bahwa, meskipun dia memiliki beberapa urusan yang belum selesai di Galdana, tujuannya telah berubah untuk membantu partinya menjadi yang terkuat di dunia. Mendengar ini Yorha menangis dan mengatakan kepadanya, bahwa dia tidak akan pernah mengizinkannya untuk berhenti lagi. Alec tersenyum, tetapi dia menggoda bahwa dia akan mengirim Ornes mengejarnya. Jika dia tidak patuh saat mereka berdua bersorak, Yorha merasa senang bahwa Alec memberitahunya tentang perasaan batinnya, namun dia tiba-tiba menjadi serius. Dan memberitahu Yorha bahwa dia juga ingin mendengar perasaan sejatinya. Dia terkejut dan langsung berasumsi dia menyatakan cintanya padanya, tetapi Alec kemudian menjelaskan bahwa Ornes menekannya untuk berbicara tentang kekhawatirannya dengan tim yang merupakan alasan dia terbuka. Padanya menyadari dia baru saja ditipu. Yorha tersipu seperti orang gila, dan Alec bertanya-tanya mengapa dia sangat malu keesokan harinya. Alec tidur nyenyak di tempat tidurnya ketika Ornes menarik seprainya, memperhatikan sebuah buku di sampingnya. Ornes bertanya-tanya apakah Alec begadang semalaman membaca. Dia mengangguk mengatakan bahwa penting untuk tetap up to date, tetapi Ornes menyuruhnya untuk memperbaiki jadwal tidurnya. Kemudian dia melemparkan pakaian Alec ke wajahnya dan menyuruhnya untuk bersiap-siap untuk hari itu. Akhirnya merasa segar kembali, Alec bertanya kepada Ornes, apakah mereka harus melakukan rutinitas biasa mereka, dan Ornes dengan bersemangat setuju. Setelah berpakaian, kedua anak laki-laki itu pergi keluar untuk berlatih tanding dengan pedang mereka. Melihat mereka bertarung, Yorha bertanya-tanya, mengapa mereka tidak pernah meluangkan waktu untuk bersantai. Dia memperingatkan anak laki-laki itu untuk bersantai, tetapi mereka mengabaikannya dan terus berjalan dengan kecepatan penuh. Alec menunjukkan bahwa dia melewatkan 4 tahun berharga untuk bertarung, jadi dia perlu menjembatani pengalaman itu. Kesenjangan antara dia dan rekan satu timnya, tiba-tiba Ornes menjatuhkan pedangnya dan mengangkat pedangnya sendiri untuk menghabisinya. Alec berhasil menangkis serangan itu, tetapi pedangnya patah dalam prosesnya. Ornes dengan enggan mengakui bahwa meskipun Alec kurang pengalaman, refleksnya gila Alec kemudian menunjukkan bahwa Ornes juga mampu memblokir semua serangannya ketika Alec mengatakan dia berencana untuk mengalahkannya dalam pertandingan mereka. Ornes tertawa dan mengatakan kepadanya tidak mungkin dia bisa mengalahkannya. Kemudian dia mengeluarkan tombaknya dan menyuruh Alec untuk menggunakan pedang artefaknya untuk pertempuran yang sebenarnya. Untungnya Yorha menghentikan anak laki-laki itu sebelum mereka melukai diri sendiri. Dalam pertandingan latihan bodoh itu tiba-tiba Loki muncul dan mengejek tim karena berlatih begitu keras. Kemudian menawarkan beberapa saran ahlinya sendiri secara alami. Mereka semua mengabaikannya dan pergi untuk menjelajahi ruang bawah tanah. Loki tersenyum dan memberitahu mereka bahwa mereka harus memperlakukannya dengan lebih baik, karena dia baru saja membuat mereka dipromosikan ke peringkat S. Ini mengejutkan semua orang dan Yorha dengan cepat mencoba mendapatkan sertifikat promosi darinya, namun Loki menjauhkannya dari jangkauannya, mengatakan bahwa dia hanya akan memberikannya kepadanya jika Ornes meminta maaf kepadanya. Saat Loki mulai menertawakan kesengsaraan Ornes, Krista memukul kepalanya karena sikap kekanak-kanakannya. Kemudian dia memberi Yorha surat itu sendiri, dan Reuel memberi selamat kepada periode terakhir karena mencapai status peringkat S. Setelah mengambil surat itu, Yorha melompat kegirangan merasa seperti dia telah mengambil langkah lebih dekat untuk mencapai mimpinya. Kemudian, Krista mengingatkan Alec bahwa setelah mencapai peringkat S, dia sekarang memenuhi syarat untuk menjelajahi ruang bawah tanah Arcana yang legendaris. Alec bertanya-tanya, mengapa itu begitu istimewa? Jadi Reuel menjelaskan bahwa ruang bawah tanah Arcana bahkan lebih sulit daripada level 64 yang mereka alami terakhir kali. Alec terkejut mengetahui ini, jadi Reuel menawarkan untuk memberinya tips tentang menjelajahi ruang bawah tanah baru. Krista menjelaskan bahwa mereka masih berutang budi kepada timnya,
karena menyelamatkan hidup mereka, jadi mereka bersedia membantunya kapanpun dia membutuhkannya. Tiba-tiba Loki menyela percakapan dan mencoba menggoda Yorha dan Kraja. Namun mereka hanya berpura-pura seperti dia menawarkan untuk mentraktir mereka semua pesta. Untuk promosi mereka dan anak laki-laki bersemangat untuk makan merasa gugup. Loki mencoba bertindak seperti dia harus membatalkan rencana untuk pertemuan tim yang mendesak sayangnya baginya. Krista baru saja mengeksposnya dan memberitahu semua orang bahwa mereka tidak ada pertemuan, jadi Loki diseret untuk membayar makanan mereka beberapa saat kemudian. Mereka semua menetap di restoran dan Reuel memulai perayaan mereka dengan sorakan sambil makan Alec. Masih merasa tidak percaya bahwa dia berada di party peringkat S. Ornes memperhatikannya bergumam dan bertanya-tanya, apakah Alec berpikir dia tidak pantas mendapatkan peringkat itu tanpa mendapatkannya. Dia marah dan menyuruh Alec untuk berhenti merasa seperti penipu, tetapi Alec meyakinkannya bahwa dia tidak berpikir seperti itu. Kemudian Ornes menyatakan bahwa promosi hanyalah awal dari perjalanan mereka untuk menjadi yang terkuat di dunia, dan memperingatkan Alec bahwa dia akan memukulinya jika dia mencoba bertingkah seperti orang aneh sekarang. Dengan pernyataan penuh semangatnya, semua orang menjadi lebih bersemangat. Saat mereka mulai memesan lebih banyak makanan, Loki berteriak bahwa kartu kreditnya menunjukkan angka negatif malam itu. Yorha lelah karena semua perayaan. Kraja percaya Alec adalah alasan dia begitu bahagia. Tiba-tiba resepsionis Gil keluar dan memberitahu Kraja bahwa dia punya pasien yang membutuhkan bantuan mendesak. Kraja mengikutinya ke dalam dan menyembuhkan pasien, dan resepsionis berterima kasih padanya atas bantuannya memperhatikan banyak petualang yang terluka lainnya di ruangan itu. Kraja bertanya-tanya bagaimana begitu banyak orang terluka. Resepsionis menjelaskan bahwa baru-baru ini kelompok kriminal bernama Shadow Guild telah menargetkan para petualang. Saat itu Levi memasuki ruangan dengan kelompok petualang yang terluka lainnya dan membawa Kraja serta menjelaskan bahwa gadis ini adalah Olivia. Dari tanpa nama dia menyerahkan padanya untuk menangani situasi tersebut, dan Kraja mulai memeriksa luka. Olivia memperhatikan bekas luka besar di tubuhnya. Dia bertanya-tanya, apakah Olivia diserang oleh pendekar pedang jarak dekat? Saat Kraja berpikir untuk membiarkan gadis itu beristirahat, dia tiba-tiba bangun dan bertanya, di mana dia. Kraja mengatakan padanya bahwa dia ada di guild, karena Guildmaster membawanya ke sini untuk perawatan. Kraja bertanya kepada Olivia, apa yang terjadi padanya di ruang bawah tanah, dan dia marah saat dia mengingat seorang pengkhianat. Bingung, Kraja bertanya, siapa yang dia bicarakan, tetapi Olivia bangkit untuk menemukan orang yang mengkhianatinya. Kraja menyuruhnya untuk berbaring, karena tubuhnya tidak dapat menanganinya, tetapi Olivia berpikir dia masih bisa bertarung dengan beberapa penyembuhan cepat. Namun Kraja dengan keras kepala menolak, dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia terus memaksakan diri dengan luka-luka itu, dia akan menghancurkan tubuhnya. Olivia yang marah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat memahami bagaimana perasaannya, tetapi dia jatuh kembali di tempat tidur karena kelelahan saat dia tertidur. Kraja mulai membersihkan lukanya dengan kain basah. Memperhatikan semua bekas luka di tubuhnya, dia menyadari bahwa Olivia juga memiliki banyak luka lama dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Olivia adalah salah satu petarung pedang terbaik kerajaan, jadi Kraja bertanya-tanya siapa yang bisa melakukan ini padanya. Akhirnya dia mengucapkan mantra penyembuhan padanya untuk membantunya pulih lebih cepat. Setelah mengerahkan begitu banyak upaya, Kraja tertidur di samping tempat tidur dan tinggal bersama Olivia sampai pagi. Sementara itu Alec membaca buku tentang ruang bawah tanah Arcana. Untuk melakukan beberapa penelitian, tiba-tiba seorang anak laki-laki yang duduk di depannya mengganggu bacaannya. Alec bertanya-tanya mengapa anak laki-laki itu tahu namanya, tetapi dia hanya meminta Alec untuk membeli es krim terlebih dahulu. Saat mereka duduk di kedai es krim, Alec memperhatikan anak kecil itu melahap seluruh stok mereka. Dia mengingatkan anak laki-laki itu untuk memperkenalkan dirinya. Jadi dia mengungkapkan bahwa namanya adalah Leok dari partai peringkat S. Tanpa nama, Leok menjelaskan bahwa dia ingin berbicara tentang Alec. Karena dia penasaran tentang seberapa kuat dia, Alec bertanya apa pendapatnya tentang dia, dan Leok mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pengganti yang sempurna. Alec bingung, tetapi anak laki-laki yang ceria itu mengundangnya untuk bergabung dengan timnya untuk perjalanan mereka berikutnya ke ruang bawah tanah labirin yang merupakan episode 6 berlangganan. Untuk tidak ketinggalan bagian selanjutnya, dan tonton video berikutnya di layar.